kelas akan segera kita mulai. Kita mulai perkuliahan ini. Ya, saya mohon untuk kita fokus dulu kurang lebih 3-4 menit ke depan. Matikan dulu alat dan ini saya akan masuk sebagai dosen pengajar di mata kuliah patologi di kelas S1 Farmasi Klinis. Mohon untuk dapat mengaktifkan kamera dan menonaktifkan suara. Ya, kita akan mulai perkuliahan. Jika nanti ada pertanyaan, boleh disimpan dulu, nanti akan kita bahas bersama. Jika saya bisa jawab, akan saya jawab. Jika tidak, mohon ditugaskan kepada saya untuk nanti saya akan cari jawabannya supaya bisa kita bahas bersama. Kali ini kita akan membahas mengenai obesitas ya. Seperti yang harusnya pengajar hari ini itu adalah Ibu Hajrah, tapi karena Ibu Hajrah sedang berhalangan, jadi saya diminta untuk mengganti sementara waktu. Kelas sudah boleh kita mulai. Esran pakai 2 device atau memang tidak mengaktifkan kamera? Oke, siap. Sudah terlihat. Oke, ya kita mulai ya. Ya, mahasiswa sekalian, kita akan membahas mengenai patologi obesitas dan indeks TRIRI. Obesitas ini merupakan suatu permasalahan nutrisi yang nantinya sebagai seorang farmasis kita diminta untuk mengetahui dan tentu saja melakukan pencegahan ya terkait masalah proses perbaikan gizi ya. Nah, tapi ternyata laporan WHO dan juga Kemenkes menunjukkan makin ke sini angka obesitas itu makin meningkat dan ini terjadi di negara berkembang dan negara maju. Faktor obesitas yang besar itu malah makin terdapat terjadi pada anak-anak ya. Makanya penyakit penyerta lain yang akan dibahas pada patologi ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan inflamatory factor. Jadi bukan dalam hal bengkak itu obesitas itu tampak bengkak dan bengkak adalah inflamasi, bukan itu ya. Tapi beberapa panggilan faktor inflammatory factor itu akan mengakibatkan terjadinya penyakit-penyakit penyerta lain seperti penyakit kardiovaskular dan penyakit diabetes mellitus. Nanti akan kita lihat di belakang. Nah, bagaimana kita menentukan seseorang mengalami obesitas di dalam penentuan nutrisi atau status nutrisi itu dikenal dengan adanya indeks antropometri. Nah, saya nggak tahu apakah kalian sudah memprogramkan mata kuliah nutrasetikal ya, atau ada yang pernah mengikuti mata kuliah tersebut bersama dengan dosen-dosen gizi. Dalam ini saya akan mengambil ya, menyadur beberapa slide atau informasi yang berasal dari teman-teman gizi mengenai indeks antropometri. Nah, outcome dari perkuliahan kita untuk patologi obesitas adalah yang pertama kita harus dapat menentukan status nutrisi, kebutuhan nutrisi, terus pengertian obesitas dan patofisiologi obesitas. Nanti di akhir kita akan ada penutup lah ya mengenai bagaimana cara kita mencegah terjadinya obesitas. Dikarenakan di dalam blueprint ya, di dalam RPS itu tidak diminta untuk membahas hal yang berlawanan
dengan obesitas, yaitu stunting misalnya begitu ya. Maka saya tidak akan membahas stunting pada pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas terkait masalah obesitas karena permasalahannya ada pada patologinya, ya. Nah, keseimbangan gizi kita tahu mengacu pada konsep mengkonsumsi beragam makanan yang menyediakan semua nutrisi penting dalam jumlah yang tepat, ya. Ini adalah jumlahnya tepat. Kondisi ini melibatkan konsumsi kombinasi makronutrien dan mikronutrien yang diperlukan untuk fungsi tubuh yang optimal. Penelitian status gizi merupakan pengukuran yang didasarkan pada data antropometri serta biokimia dan riwayat diet seseorang. Nah, data antropometri itu biasanya merupakan gabungan dari berat badan, LLA ya, lingkar lengan atas ya, umur, lingkar kepala, indeks massa tubuh atau body mass index ya yang kita kenal, tinggi badan atau panjang badan. Nah, di mana indeks antropometri ini akan dibandingkan dengan umur ya. Biasanya ada juga yang dibandingkan dengan tinggi badan. Ada juga yang dibandingkan dengan lingkar kepala. Ya. Ada indikator berat badan per umur. Kelebihannya dapat dengan mudah dan cepat untuk dimengerti, sensitif untuk melihat perubahan status gizi dalam jangka waktu pendek dan dapat mendeteksi kegemukan. Sedangkan kelemahannya, interpretasi status gizi keliru bila terdapat UDEM. Ya, jadi UDEM itu kan kondisi di mana berlebihan ya atau ada deposit cairan di bagian tubuh tertentu, misalnya di kaki, di paru, atau di jantung gitu ya. Nah, karena UDEM ini merupakan penumpukan satu cairan yang apa ya, indikatornya tuh kepada satu massa tertentu gitu ya. Nah, makanya berat badan ini juga dapat dipengaruhi oleh UDEM. Nah, indikator ini dapat bisa jadi keliru atau bias gitu ya jika terdapat UDEM. Data umur akurat sudah diperoleh pada negara, kesalahan pengukuran, jika ada pakaian, gitu, ada gerak gitu ya. Biasanya kalau indikatornya berat badan per umur itu kalau pada anak-anak ya atau pada bayi itu apalagi pada batita atau anak di bawah 3 tahun yang masih pakai popok gitu ya, itu juga harusnya dipastikan apakah mengukur sebelumnya, diukur saat ini itu popok diikut sertakan. Kalau dulu anak saya di Bandung dihitungnya berat badannya dikurangi bubuk popok. Kalau di Samarinda, apakah memang karena sudah terjadi perubahan yang sudah berbeda 5 tahun, anak yang ketiga ini malah popok juga diikut sertakan untuk dihitung. Ya, jadi nggak masalah, mereka tidak mengurangi. Nah, ada juga permasalahan sosial dan budaya di mana orang tua enggan untuk menimbang anaknya. Saya nggak tahu ya kenapa di Indonesia ini posyandu itu menjadi sesuatu yang nampak murahan begitu sehingga orang tua itu kayaknya jarang banget yang mau bawa anaknya ke posyandu gitu ya atau ke puskesmas. Padahal pengukuran berat badan anak itu masih menjadi hal yang sangat-sangat penting untuk menentukan status nutrisi atau gizi seorang anak. Yang nanti pasti akan berkembang untuk menjadi status gizi saat dia dewasa. Nah, selanjutnya ada indikator tinggi badan dibagi usia, di mana kelebihannya dapat memberikan riwayat keadaan gizi di masa lampau dan dapat dijadikan indikator keadaan sosial penduduk. Kelemahannya sulit mengukur panjang badan atau tingginya pada balita, apalagi pada bayi itu kan kadang dia kan ada kayak apa ya wadah meja gitu ya, terus si penggaris atau pengukurnya itu kan di adjustment gitu ya ke tubuhnya. Nah, pada saat bayinya bergerak atau kondisi bayinya tidak lurus kan berarti tidak tidak pas lah pengukurannya gitu ya. Tidak dapat menggambarkan keadaan gizi masa kini, data umur akurat sulit diperoleh. Saya rasa eh, sekarang sih udah nggak terlalu ya, dan kesalahan pengukuran skala bila dilakukan oleh petugas yang non profesional. Kadang kalau kalian PKL gitu nanti ya ketemu sama teman-teman bidan yang PKL gitu ya, atau malah bukan teman-teman bidan atau teman-teman nakes yang melakukan pengukuran
panjang badan atau tinggi badan itu juga akan berpengaruh ya terhadap indikator ini. Selanjutnya ada indikator berat badan dibagi tinggi badan, independen terhadap umur dan ras, jadi tidak terpengaruh ya, lebih sensitif dan spesifik dan dapat menilai status kurus, gemuk, dan marasmus. Nanti kita lihat marasmus itu apa. Hanya kesalahan pengukuran sama ya seperti yang tadi kalau berhubungan dengan berat badan ya, sosial budaya di mana orang tua enggan menimbang anaknya, pokoknya anaknya nggak sakit aja gitu ya, nggak kurus banget aja gitu ya, kayaknya orang tua mah aman-aman aja gitu. Selanjutnya kesulitan pengukuran panjang badan pada balita dan kesalahan pembacaan skala berdasarkan non profesional dan tidak menggambarkan pendek, normal, ataupun jangkung. Nah, selanjutnya ada indikator IMT, indeks massa tubuh bahasa Indonesianya ya. Kalau bahasa Inggrisnya body mass index. Ia menunjukkan masalah kekurangan dan kelebihan gizi pada orang dewasa. Biasa digunakan untuk di atas 18 tahun. Kalau kalian nanti penelitian, kalian angkatan berapa ini? 2022 Ibu. 2022 ya? Halo? Iya Bu, 2022. Ya, angkatan 2022. Artinya satu tahun lagi ya, 1 tahun lagi karena akan melakukan penelitian. Juga mungkin nanti kalian akan PKL gitu ya. Kalian akan menemukan ya bagaimana cara mengukur atau melihat indikator IMT ini yang digunakan untuk menentukan indeks obesitas ya, di mana kelemahannya tidak membedakan berat badan dengan otot atau lemak tubuh. Misalnya orang dengan BMI yang sama kemungkinan punya perbedaan dalam massa lemak atau massa tubuh tanpa lemak. Aderai ya, binaragawan itu berat badannya mungkin 80 kilo gitu ya. Tapi ternyata massa ototnya lebih besar daripada massa lemak. Tapi dibandingkan dengan ibu-ibu gitu ya, dengan berat badan segitu mungkin lebih banyak massa lemak dan daripada massa otot. Nah, itu tidak dapat tergambar dari si indikator IMT. Makanya beberapa produk-produk nutrisi kesehatan itu mereka membawa timbangan tuh ya kemana-mana yang ada mengukur indeks tubuh, indeks massa otot dan massa lemak ya. Nah, BMI tidak memberikan indikasi tentang distribusi lemak tubuh ya. Nah, tapi untuk mengatasi kelemahan ini, lingkar perut atau tebal lipatan kulit dapat digunakan. Nah, kita harus pakai indeks yang mana nih gitu ya. Nah, ada berat badan per umum yang paling berat badan per umur yang paling umum digunakan sejak tahun 1972. Ada masalah gizi kronis yang menggunakan berat badan per umur, tinggi badan per umur, berat badan per tinggi badan gitu ya. Dari 1978 WHO menggunakan berat badan per tinggi badan di mana keadaan kurang gizi akut ya saat ini sudah tergambarkan. Lalu yang mana nih dari indikator-indikator indeks-indeks tersebut yang harus kita percaya? Ternyata jawabannya gunakan sesuai dengan kebutuhan. Kalian kalau punya ada yang sudah menikah di sini? Belum ya? Ada yang punya anak atau sorry, ada yang punya keponakan atau yang punya adik bayi gitu ya? Atau yang punya ibu baru hamil, itu kan nanti biasanya di dalam buku PINK, di dalam buku kesehatan ibu dan anak itu ada tabel berat badan ya. Ada tabel berat badan di mana ada tabel CDC ya, nanti kalian lihat. Nanti saya akan berikan contohnya. Ada juga tabel Z-score, ada juga tabel rujukan IMT atau BMI. Nah, ini adalah Z-score, di mana Z-score ini sebenarnya dihitung ya. Ada pengukuran perhitungannya. Teman-teman gizi yang cukup menguasai ya untuk ini, di mana mereka memiliki kategori status gizi yang terbagi menjadi 4 ya, gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, dan gizi lebih. SD ini simpangan deviasi ya, bukan sekolah dasar ya. Nah, ini ada berat badan, ada panjang badan, berat badan menurut panjang badan, berat badan menurut umur, berat badan menurut umur, indeks massa tubuh menurut umur, dan indeks massa tubuh menurut umur. Nah, ini tadi indeks-indeks tadi yang digunakan.
di mana dia menggunakan ambang batas ya dari Z-score-nya. Selanjutnya adalah perhitungan CDC. CDC ini Kemenkesnya Amerika lah ya, di mana dia menggunakan ukuran persentil. Persentilnya adalah IMT, indeks massa tubuh anak. Kalau kalian melihat apa ya, buku-buku posyandu berat badan itu kan nanti diukur ya, berapa umur anaknya, berapa berat badannya, begitu ya. Baru kalau dia pakai indeks massa tubuh ya, kilogram per meter kubik, itu berapa. Masuk kurva mana dia, kurva kuning, kurva hijau ya, atau kurva merah. Nantinya akan terlihat ya. Selanjutnya ada perhitungan IMT atau BMI, di mana memberikan dia membagi berat badan dengan tinggi badan. Tinggi badannya dikuadratkan. Ada baiknya sih ya pertemuan kita hari ini tidak pertemuan offline gitu ya. Kalau enggak malah belum puasa kita jadi membuli ukuran tubuh orang nih. Tapi sebenarnya dalam hal ini kita bisa mencoba menghitung ya, yang belum pernah menghitung berapa body mass index-nya silahkan hitung. Berapa berat badan kalian dan berapa tinggi badan kalian dalam meter ya, bukan dalam sentimeter. Kemudian dikuadratkan. Jadi kalau tinggi badannya 1,50 meter, gitu ya, 1,5 dikuadratkan. Di mana nanti yang membagi adalah kilogramnya. Kalau kategori Asia Pasifik, gizi kurang itu BMI-nya kurang dari 18,5. Sedangkan yang normal itu di antara 18,5 sampai 22,9, dan berat badan berlebih itu untuk pra-obes 23 sampai 24,9, sedangkan obesitas stage 1 itu 25 sampai 19,9, dan obesitas 2 itu lebih dari 30 BMI-nya. Nah, jadi silahkan coba kalian hitung apakah sudah memasuki kategori-kategori yang di bawah terutama ya, yang berat badan berlebih atau overweight, pra-obes, obes 1 dan obes 2. Nah, ini yang tadi saya bilang akan ada status gizi anak ya. Sekarang itu sangat digencarkan terkait perbaikan angka status gizi pada anak ya. Karena anak ini kan 20 tahun lagi merupakan kalian ya yang saat ini begitu. Dan kalian saat ini itu apa yang kalian lakukan saat ini akan mempengaruhi kualitas hidup kalian di umur 40 tahun ke depan. Umur 40 tahun maksudnya. Nah, sehingga permasalahan status gizi pada anak ini menjadi perhatian kita semua karena mereka menjadi generasi penerus. Banyak sekali sekarang status-status stunting ya, marasmus, kwashiorkor, di mana untuk stunting itu tinggi badannya itu terhambat, jadi tidak sesuai dengan anak seusianya. Lalu bagaimana Bu jika memang ayah kami, ibu kami itu memang nggak tinggi-tinggi amat gitu ya. Nah, penelitian menunjukkan ya yang saya baca itu ternyata benar bahwa tinggi badan itu dipengaruhi oleh genetik. Hanya saja untuk mencapai kondisi optimal itu masih dipengaruhi oleh asupan makanan dan olahraga. Nah, jadi ada kok orang-orang yang orang tuanya itu nggak terlalu tinggi, 150-an gitu atau 40-an, dan anaknya bisa sampai 180 gitu. Nah, karena memang ada proses atau kondisi yang dioptimalkan. Dalam hal ini tentu saja tidak ujuk-ujuk, oh nantilah udah dekat-dekat akil balik gitu ya, atau dekat-dekat usia 13, 15, atau 17 tahun saya mengkonsumsi makanan yang tinggi protein misalnya begitu, yang tinggi kalsium atau tinggi lemak. Itu tidak akan serta-merta merubah. Makanya stunting ini menjadi perhatian karena mereka yang stunting ternyata juga sangat rentan terkena infeksi ya. Selanjutnya ada marasmus. Marasmus ini kekurangan gizi yang terjadi karena anak tidak mendapatkan asupan energi dalam waktu yang cukup lama. Kita lihat sekarang kondisi anak-anak di Palestina ya, itu sudah memprihatinkan sekali, ada yang meninggal karena kelaparan. Dan kalau yang dalam waktu yang cukup lama itu mereka-mereka yang ada di negara-negara Afrika, contohnya di Ethiopia, itu kondisi perutnya biasanya lebih buncit, kondisi dadanya terlihat ya, tulang-tulang rongga dada, mata cekung, pipi cekung.
itu adalah marasmus. Nah, ada kwashiorkor. Kwashiorkor ini dia kekurangan gizi akibat dari rendahnya asupan protein. Nah, jadi tolong diperhatikan gitu ya apa yang kalian makan, terutama kandungan-kandungan protein ya. Ada mungkin yang udah ngelihat reels di Instagram gitu ya, ternyata orang Korea itu dulunya 20 tahun, 30 tahun yang lalu itu pendek-pendek. Kenapa sekarang mereka tinggi-tinggi? Karena mereka memperbaiki kandungan asupan protein. Nah, kita di Indonesia yang memiliki kandungan asupan protein yang cukup bervariasi gitu ya, ada tahu, ada tempe, ikan gitu ya, ternyata tidak mengalami perbaikan hal tersebut. Kenapa? Karena kalau makan nasinya satu porsi, ikannya satu ekor yang kecil, misalnya nila satu ekor gitu, tempenya sepotong kecil gini. Ya kan sering ngeliatnya gitu ya. Atau tempe tahunya segini, itu pun dipinggirkan sama kemangi, nggak dimakan. Yang dimakan cuma sambal, ikan, sama nasinya aja. Lalapannya juga dijadikan cuci tangan gitu ya. Nah, itu yang menjadi perhatian dan itu terjadi pada kalian gitu ya. Saya nggak tahu kalau saya gitu ya, mencoba membuat anak-anak saya itu suka makan tempe atau makan tahu, tapi mereka ternyata lebih memilih tempe gitu ya. Sehingga pada saat kami coba makan di luar, yang kami pesan itu adalah makanan sesuai porsi yang sudah ada, lalu dengan tambahan satu atau 2 porsi tempe, gitu. Jadi jangan merasa bahwa, tempe nggak keren lah Bu makan tempe gitu, apa kek gitu selain tempe, daging kek, apa kek gitu ya. Oh ternyata tempe harganya lebih mahal kalau di luar negeri ya, kadang yang di Indonesianya aja yang nggak menghargai tempe itu seberapa bagus gitu ya. Nah, apa sih kebutuhan nutrisi kita gitu ya, ternyata kita bisa menghitungnya dengan AKG ya, di mana kalau kita total, kalian bisa carilah sekarang bagaimana menghitung kebutuhan nutrisi menggunakan AKG, itu sangat banyak lah bisa kalian akses. Perkiraan gizi makro kalian itu dalam satu hari kurang lebih 2000 kalori. Nah, sementara kebutuhan karbohidrat dalam satu hari adalah 323 gram. Protein 75 gram dan lemak 44 gram. Kalau dulu ada namanya 4 sehat 5 sempurna ya. Terus ada juga yang namanya isi piringku. Nah, sekarang itu namanya gizi seimbang ya. Ternyata tidak hanya gizi makro, ada juga gizi mikro. Di mana gizi mikro ini kalian bisa lihat di Permen ya, Peraturan Menteri tahun 2019. Di mana gizi mikro ini sebenarnya terdapat di dalam makanan yang sering kita kesampingkan. Ya tadi ya, kayak protein, vitamin. Kenapa kita makan nasi sama makan ikan lalapannya cuma secuil gitu ya. Harusnya malah kita perlu sayur itu satu porsi. Kalau kalian suka nonton drama Korea, kalian lihat mereka makan sayur ya, di mana-mana pasti ada kimchi satu piring kecil ya, satu lepek gitu ya. Pasti ada di situ. Nah, di situ tercukupi sayurnya iya, tercukupi probiotiknya iya gitu ya. Karena dia merupakan olahan fermentasi gitu ya. Atau mereka makan tahu yang direbus, dikasih rumput laut gitu ya. Nah, di situ ada kebutuhan garam, iron yang terpenuhi gitu ya. Nah, sehingga memang sangat disarankan untuk kalian makan makanan yang bervariasi. Yang suka makan ramen, yang puasa punten ya ini ya, yang suka makan ramen, mie-nya cukup ya, mie-nya cukup, karbohidratnya ada. Katsu ya, kalau yang suka pakai chicken katsu ya, atau chicken chashu ya, itu kan gede tuh porsinya, cukup gede. Nah, boleh tuh ditambahkan si bayam atau jagung, kan kadang kasih bayam atau jagung rebus lebih besar. Nah, itu bisa ditambahkan. Atau malah nggak mau, saya nggak mau pakai daun bawang, padahal daun bawang itu kebutuhan mikro bisa dapat dari situ. Ada antioksidan yang dikandung dan lain sebagainya. Nah, sehingga memang benar-benar sangat diharapkan bahwa kita ya itu sudah mulai memperbaiki pola makan kita dengan makan makanan yang bervariasi. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada kalsium, terutama wanita ya. Risiko kita mengalami osteoporosis itu jauh lebih besar karena kita hamil, kita mengandung,
ya, kita menyusui, gitu ya, itu serapan kalsiumnya akan banyak diambil oleh anak-anak. Yang kita susuin, yang kita kandung, begitu. Sehingga memang kebutuhan kalsium pada wanita lebih besar. Makanya nggak heran ya kalau kalian pernah lihat yang suka nonton serial Jepang gitu ya, atau yang suka nonton apa itu liputan Jepang itu, kalian bisa lihat nenek-nenek di Jepang itu banyak sekali yang bungkuk, gitu ya. Karena perempuan itu memang kebutuhan kalsium jauh lebih besar dari laki-laki. Zat besi, vitamin, dan mineral lain yang dibutuhkan. Ini kalau dalam farmakologi di klinis kami bahas satu persatu ya. Tapi karena kita masih membahas patologi, jadi kita akan fokus ke patologi dulu. Sekarang kita masuk ke obesitas. Nah, yang sudah mulai mengantuk, saya cek dulu. Ya, ngantuk Bu, ya puasa. Ada yang nyuruh sudah bulan ria, ya. Ya, fokus dulu ya. Ya, jangan membuka screen yang lain ya. Nah, kelihatan tuh dari kacamata kalian. Oke, ya. Selanjutnya masuk ke obesitas. Ini kalian bisa akses nanti ya. Saya ambil di jurnal ini. Di mana obesitas ini merupakan suatu penyakit kronis. Artinya dia tidak datang ujuk-ujuk ya, tidak akut gitu. Ya, dia terjadi pada masalah kesehatan masyarakat. Obesitas adalah suatu keadaan peradangan ringan pada jaringan adiposa atau kekurangan suatu zat gizi tertentu secara berlebihan. Artinya ada yang kurang, tapi ada yang terlalu banyak, yang menyebabkan gangguan hormonal dan sistem kekebalan tubuh. Secara fisiologi, obesitas melibatkan penanda inflamasi yang disekresikan oleh timbunan lemak atau jaringan adiposa yang berlebihan, dan pengaruhnya terhadap penyakit kronis lain seperti hipertensi, diabetes, dan dyslipidemia. Tahun 2016 ya, 2017, 2018, teman saya melakukan suatu penelitian terhadap ikan zebrafish yang kecil yang ada di akuarium kalian, yang ada kayak garis ya di badannya yang berpendar, itu dibuat mengalami kondisi overweight ya, diberikan makan dengan dosis yang sangat tinggi, dan ternyata waktu kita asosiasikan, ikan tersebut mengalami hiperkolesterolemia atau dislipidemia. Artinya ada hubungan yang besar antara kondisi obesitas dengan dislipidemia. Dislipidemia akan mengarah kemana? Kalau kalian sudah belajar patologi kardiovaskular, tentu kalian tahu bahwa dislipidemia akan mengarah pada aterosklerosis. Ya, di mana aterosklerosis ini akan berpengaruh pada kondisi mengakibatkan kematian mendadak ya, atau penyakit jantung koroner (PJK). Ya. Menurut WHO tahun 2024, kalian bisa akses ya webnya, bahwa 1 dari 8 orang hidup dengan obesitas di tahun 2022. Jadi kalau kita satu kelas ini ada 40 orang, artinya kurang lebih 5 orang lah ya, kalau kita hitung rata-ratanya ada yang mengalami obesitas atau overweight. Di mana 2,5 miliar ya dewasa mengalami overweight, dan 43% ya overweight, dan 16% tuh udah obesitas. Tahun 2022, 37 miliar anak ya di bawah umur 5 tahun mengalami overweight. Overweight pada anak yang perlu kita perhatikan tidak hanya terjadi pada negara-negara yang konsumsinya tuh makan makanan tinggi lemak ya. Belakangan kita tahu mereka yang makannya karbohidrat doang gitu ya, kayak mohon maaf pekerja kasar yang makan nasinya banyak sekali, ternyata lebih berpotensi untuk mengalami obesitas. Ya, karena ternyata associated-nya tadi dengan penumpukan gula ya, itu akan mengakibatkan perubahan jaringan adiposa yang mengakibatkan obesitas. Nah, kegemukan dan obesitas diakibatkan oleh ketidakseimbangan asupan energi dan pengeluaran energi.
Kenapa kalian kalau ngelihat atau makan di rumah makan Korea itu ada pilihan mangkok kecil dan mangkok besar? Nah, karena sebenarnya porsi makanan orang Korea itu yang di mangkok besar, ya. Tapi kenapa mereka kurus-kurus? Walaupun nggak semua ya, artis-artis itu kan karena mereka juga punya treatment tersendiri ya untuk badannya gitu ya. Kadang malah bulimia gitu ya, makan terus sengaja untuk dikeluarkan. Nah, karena ternyata mereka memiliki aktivitas fisik yang cukup besar. Mereka emang terbiasa jalan kaki, jalan-jalan di tempat mereka itu bergunduk-gunduk gitu ya, bergunung-gunung, sama kayak dari gerbang Unmul naik ke FIB gitu ya, ilmu budaya gitu ya, atau dari farmasi ke pertanian ya, atau dari rektorat ke pertanian gitu. Segunung-gunung itu dan pengeluaran energinya besar. Jadi mereka seimbang aja, balance aja asupan energi dan pengeluaran energinya. Dan dalam kebanyakan kasus, obesitas merupakan penyakit multifaktoral yang disebabkan oleh lingkungan. Ada faktor psikososial dan variasi genetik. Pada subkelompok pasien, satu faktor etiologi utama dapat diidentifikasikan, yaitu pengobatan penyakit imobilitas, prosedur iatrogenik, dan motor penyakit monogenik atau sindrom genetik. Kalau kalian pernah baca tentang Cushing syndrome, di mana kondisinya, siapa tahu kalian pernah melihat ya, tapi tolong jangan arahkan ini ke arah untuk membuli. Yang perutnya besar, matanya bulat, besar, penumpukan lemak terjadi pada pipi dan rahang, ya, serta tangan. Tubuhnya berkeringat berlebih, apa ya, kondisi jalannya itu tidak seimbang. Nah, ada yang mengalami Cushing syndrome seperti itu. Nah, jadi ada juga kondisi obesitas yang diakibatkan oleh sindrom genetik tertentu. Nah, tapi memang banyak sekali ya sekarang, terutama kondisi psikososial ini sangat mempengaruhi terjadinya obesitas. Jalan makan singgah, kalau tahun-tahun sebelum pandemi itu ngeboba gitu ya. Jalan makan singgah minum sekarang kopi gitu ya. Ada mungkin yang tahan dengan americano tanpa sugar gitu ya. Tapi kalau saya sih nggak suka gitu ya. Itu dengan tambahan sedikit gula. Atau less sugar lah. Tapi less-lessnya ya juga sugarnya banyak ya. Nah, ternyata faktor psikososial ini juga berpengaruh terhadap peningkatan obesitas atau kebanyakan screen time. Jadi nggak gerak, nonton ya, ngerapel Korea gitu ya. Habis rawat pokoknya ngerapel Korea 3 jam ke depan sebelum sahur supaya nggak ngantuk misalnya gitu, nge-Netflix gitu ya. Itu mengakibatkan terjadi minimnya pengeluaran energi atau aktivitas fisik yang dapat berpengaruh terhadap obesitas. Lingkungan obesogenik yang memperburuk kemungkinan terjadinya obesitas terkait dengan faktor struktural yang membatasi ketersediaan pangan, yaitu pangan-pangan sehat ya. Kalau kita tahu ya, pasti kalian udah lihat juga di Instagram Singapura ya kalau nggak salah itu, yang ternyata memiliki tanda khusus untuk minuman-minuman yang kadar gulanya tertentu. Ada yang kadar gulanya cukup, baik, tidak baik, sangat buruk gitu ya. Nah, di Indonesia katanya akan dicanangkan untuk peningkatan cukai minuman dengan tinggi gula. Saya tuh adalah orang yang sangat bersyukur tercipta gugus glukosa gitu ya di dunia ini, atau gula gitu ya. Karena emang dia bundle of joy ya, bundle of happiness gitu ya. Karena emang seenak itu makan makanan yang manis. Saya tuh suka minum es teh gitu ya, suka makan yang cookies gitu. Tapi ternyata dengan kondisi yang kita malah tahu bersama itu juga kurang baik, sehingga memang sangat diperlukan peningkatan asupan makanan atau pangan sehat berkelanjutan. Nah, tapi orang-orang framingnya buah itu mahal gitu ya. Yang ngejual buah potong di Samarinda ini cuma di Indomaret, Alfamidi gitu ya. Yang satu cupnya itu, satu wadah putihnya itu 15.000. Kami bisa dapat nasi ayam geprek satu sama es teh satu. Dan itu malah bikin kami lebih bertahan, kan? Nah, jadi memang ketersediaan pangan berkelanjutan ini berpengaruh.
itu menjadi PR pemerintah ya dan PR kita bersama. Selanjutnya kurangnya mobilitas fisik yang aman dan mudah untuk semua orang ya dan ketidakhadiran lingkungan hukum dan peraturan yang baik. Pada saat yang sama, kurangnya respons sistem kesehatan yang efektif untuk mengidentifikasi penambahan berat badan berlebih dan penumpukan lemak memperburuk perkembangan obesitas. Jadi ada beberapa negara yang kalau dia obesitas, asuransi kesehatan tidak akan menanggung ini. Ada yang gitu ya. Nah, atau kalau dia sudah kayaknya Indonesia sudah mulai tuh kemarin saya lihat ada screening kesehatan tahunan yang harus dilakukan sebelum kita masuk ke dalam aplikasi Satu Sehat gitu ya. Nah, kalau dalam screening tersebut, kalau di luar negeri itu terdapat indikasi overweight, mereka akan datang dan memberikan treatment yang khusus. Nah, artinya memang ada respons sistem kesehatan yang efektif ya pada suatu negara tersebut. Nah, semoga ke depannya kalian-kalian yang akan menjadi tenaga kesehatan ini memiliki ide yang lebih cepat langkah ya untuk dapat membatasi terjadinya peningkatan angka obesitas. Nah, kita masuk ke patofisiologinya. Kalian bisa cari di National Library Medicine karena 2022 saya yakin kalian bisa baca nanti ya sendiri. Ini saya artikan saja supaya kalian nggak bingung. Obesitas ini kondisinya inflamatory ya. Inflamatory itu kan kita tahu kan adanya penambahan zat asing ada di dalam tubuh. Artinya ada sesuatu yang berlebihan terjadi langsung maupun tidak langsung dan berhubungan dengan penyakit kronis. Ya, penyakit kronis yang bisa diabetes, aterosklerosis, hipertensi, dan bahkan beberapa jenis kanker. Nah, orang yang kelebihan berat badan, dia sitin ya, sitokin inflamatory itu seperti interleukin 6, TNF-alpha, CRP ya atau protein aktif, interleukin 18, sitin dan fisfatin terpanggil keluar dan akhirnya dia dapat meningkatkan proses inflamasi yang dapat mengakibatkan terbentuknya penyakit yang lain. Nah, orang-orang dengan inilah yang akan semakin memperparah kondisi obesitasnya. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa penurunan berat melalui diet ini pengaturan makanan ya, memiliki dampak yang lebih kecil. Ternyata dia masih kecil lah kalau nggak besar gitu ya dampaknya. Nah, kan olahraga terus secara signifikan mempengaruhi peradangan kronis yang berhubungan dengan obesitas. Jadi seharusnya penurunan berat badan itu baik harus dilakukan secara diet ya, pengaturan makan dan juga olahraga. Ini PR kita bersama ya. Jadi kalau yang udah nggak obes nggak perlu olahraga dong, nggak perlu atur makan dong. Wah malah itu jaga gitu ya, dijaganya dengan olahraga dan dengan atur makan yang baik. Nah, beberapa penelitian menunjukkan jaringan adiposa secara kolektif dapat mengeluarkan lebih dari 50 hormon dan pemberi yang disebut adipokin, di mana adipokin ini memiliki atau memainkan peranan penting dalam kekebalan dan metabolisme glukosa, maksudnya resistensi glukosa ya. Jaringan adiposa pada individu kurus mengeluarkan adipokin antiinflamasi seperti TGF-beta, interleukin 10, 4, 13, dan 1, serta reseptor antagonis interleukin, adiponektin, dan apelin. Sebaliknya, adiposi pada jaringan yang mengalami obesitas, dia mengeluarkan sitokin yang proinflamasi ya. Jadi dia bukan yang antiinflamasi ya. Dia malah mengeluarkan yang proinflamasi seperti TNF, interleukin 6, resitin, fosfatin, leptin, angiotensin 2 dan inhibitor aktivator plasminogenin. Ini semuanya dikeluarkan. Ya. Jadi berbeda sekali untuk mengeluarkan antiinflamasi dan yang satunya mengeluarkan proinflamasi. Leptin adalah hormon yang berperan dalam regulasi nafsu makan dan keseimbangan energi bersama sitokin proinflamasi seperti TNF disekresikan oleh jaringan TNF. Nah, jadi kenapa orang yang obes itu ternyata juga akan terus-menerus ya mengalami itu jika tidak dilawan dengan diri sendiri atau keinginan yang kuat? Karena ada juga
intervensi dari hormon leptin ya, yang ternyata dia dikeluarkan bersamaan dengan sitokin proinflamasi. Semakin banyak sitokin proinflamasi pada orang yang obesitas, maka hormon yang berperan dalam regulasi makan yaitu leptin juga akan semakin banyak. Nah, hormon lain yang disekresikan oleh jaringan adiponektin yang menurun sebanding dengan penyimpanan lemak dalam tubuh. Ini malah berbanding terbalik ya. Baik leptin dan adiponektin berhubungan dengan profil risiko kardiovaskular. Rasio leptin dan adiponektin dikaitkan dengan kerusakan jaringan adiposa. Kalian sudah belajar patologi aterosklerosis belum ya? Cutting bisa patologi kardiovaskular belajar belum? Halo? Lupa kah? Belum, Bu. Belum? Belum? Oke, harusnya sudah dipatah. Nah, terima kasih atas responnya. Nah, jadi sampai mana tadi ya? Ini dia. Jadi kerusakan atau rasio-rasio yang ditimbulkan oleh panggilan-panggilan proinflamatori itu malah akan meningkatkan risiko terjadinya aterosklerosis. Tidak hanya aterosklerosis, tentu saja diabetes ya. Ini juga sangat tinggi ya resiko terjadinya pada pokok obesitas. Karena sebuah penelitian menunjukkan bahwa resistin terdapat dalam konsentrasi yang lebih tinggi pada tikus diabetes yang mengalami obesitas dibandingkan tikus yang tidak obesitas dan tidak diabetes. Nah ya, ini sangat-sangat pengaruh ya karena dia adipokin proinflamatori. Penelitian yang dilakukan sebelumnya telah menunjukkan bahwa pemberian resistin secara eksogen berarti peningkatan produksi glukosa endogen pada hewan pengaruh dan peningkatan jumlah glukosa plasma secara keseluruhan. Jadi ada tikus yang dilihat ya, dia menderita diabetes dan obesitas, yang satunya tikus yang tidak diabetes dan tidak obesitas, dicek ya, ternyata kadar resistinnya lebih tinggi pada tikus yang diabetes dan obesitas. Oke. Nah, ini adalah gambaran apa ya, kondisi ya jaringan adipose tisu, obes, inflamed ya. Ini adalah yang mengalami inflamasi pada jaringan tisu, kemudian akan mengalami kondisi mengeluarkan substan-substan lipotoksin yang akan mengakibatkan inflamatory makrofag mengeluarkan proinflamatori, terjadilah inflamasi ya. Inflamasi yang akan mengarah kepada liver station insulin resistant, di mana liver station insulin resistant ini akan mengakibatkan diabetes mellitus. Atau malah pada jaringan adipose ya, pada kondisi orang yang obes yaitu inflamed adipose tissue itu akan mengeluarkan hyperglycemia lipotoxicity. Nah, dia akan mengakibatkan juga terjadinya insulin resisten. Kalau insulin resisten yang terjadi ya itu tentu akan mengakibatkan diabetes mellitus. Ya, kalian sudah belajar juga bagaimana patologi diabetes mellitus dan efek jangka panjangnya. Tentu saja tidak semua dari kita di sini tidak menginginkan terjadi hal tersebut. Nah, atau yang tidak hanya terjadi pada pankreas ya atau pada insulin. Punten. Insulin juga obesitas ya, pro-inflammatory factor yang terjadi pada kondisi obesity adipose itu akan meningkatkan aktivasi inflammatory pathway pada otak. Ya, dia akan peningkatan terjadi resistensi leptin dan insulin dan peningkatan appetite. Nah, ini ya pada
GI tract ya, intestine tract, dia juga akan meningkatkan CD8+, akan menurunkan pH 22. Kalau di klinis imunologi itu mata kuliah wajib bukan ya? Wajib, Bu. Wajib ya. Udah dapat semuanya? Udah, Bu. Belum. Udah dapat atau belum ya? Sudah dapat, Bu. Oh, udah. Oke, tinggal di recall aja. Saya nggak nanya kok ya. Saya nggak nanya. Aduh, tenang aja. Saya cuma minta itu aja. Tahu aja. Jadi tinggal kalian recall aja ya. Sel-sel imun di sini atau sel-sel inflamasi di sini yang akan mengakibatkan kondisi yang pasti tidak baik ya pada kondisi obesitas. Oke. Sorry. Itu 5 tadi. Ya. Common health consequence dari obesitas ya. Pada tahun 2019 dikatakan BMI yang lebih tinggi dari nilai optimal mengakibatkan sekitar 5 juta kematian akibat penyakit tidak menular. Nah, jadi ternyata kardiovaskular, diabetes, kanker, gangguan saraf, penyakit pernapasan kronis, gangguan pencernaan termasuk dalam BMI yang tinggi, dia mengakibatkan 5 juta kematian. Ya. Selanjutnya kelebihan berat badan pada masa anak-anak dan remaja berlangsung pada kesehatan anak-anak remaja setelah dikaitkan dengan resiko penyakit tidak menular yang lebih awal. Ya, jadi untuk kalian remaja-remaja ini mari perbaiki pola hidup ya, nyari momentum kapan tahun baru. Hingga sekarang sudah tahun tidak baru lagi, udah mau April, mau Lebaran, habis Lebaran nyari momentum lagi, nanti habis Lebaran nyari Idul Adha lagi, nyari momentum lagi gitu kan. Nggak dapat-dapat nih kapan mulai bergaya hidup sehat gitu ya. Bukan hanya gayanya aja sih, tapi lebih ke kebutuhan ya. Karena ternyata kita nggak pengen dong, ternyata kita gendong anak gitu ya, ketika kita umur 30, 40 tahun kita lagi mengalami diabetes atau penyakit kardiovaskular. Nah, makanya apa yang kita coba sekarang ya silahkan perbaiki supaya nanti kita di umur-umur saat kita matang semuanya lebih baik. Selanjutnya obesitas pada masa anak dan remaja punya konsekuensi psikososial yang membingungkan. Nah, apalagi zaman bullying ini ya, sudah mempengaruhi kinerja sekolah dan kualitas hidup, ditambah dengan stigma diskriminatif dan intimidasi gitu ya. Anak-anak yang mengalami obes kemungkinan besar akan menjadi orang dewasa yang mengalami obes juga. Karena ternyata sulit ya melepaskan kebiasaan itu gitu ya. Makanya waktu ini kan pasca melahirkan, saya ingin menurunkan berat badan, ternyata baru boleh dilakukan setelah anak berumur 1 tahun. Mau coba intermittent fasting juga ternyata kita harus bisa membiasakan diri minum minimal 1,2 liter setengah hari. Jadi kita harus bawa tempat minum 1,2 liter, itu harus latihan itu dulu kalau mau intermittent fasting itu selama 1 bulan, supaya intermittent fasting kita itu berjalan dengan konsisten. Ya, jadi bawa tempat minum yang 1,2 liter, yang itu diminum dan harus isi ulang di jam 12. Ternyata gitu kalau kita mau intermittent fasting ya, supaya kita bisa memanage berat badan. Nah, dampak ekonomi dari epidemiologi obesitas juga penting ya. Ternyata terjadi kerugian global akibat berat badan bukan karena kita bukan karena kita makan uang pemerintah, bukan ya. Tapi karena terjadinya penyakit-penyakit yang tidak menular tapi kronis itu akan mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar ya pada kondisi kesehatan. Ini saya ngambilnya dari WHO ya. Jadi mereka memperkirakan akan mencapai 3 triliun US dollar pada tahun 2030 dan lebih dari 18 triliun US dollar pada tahun 2060. Dan terakhir, peningkatan obesitas negara-negara berpendapatan rendah dan menengah termasuk di kalangan kelompok sosioekonomi rendah dengan cepat mengglobalisasikan masalah yang tadinya hanya dikaitkan dengan negara berpendapatan tinggi. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk prevention and management? Ya,
berat badan kita gitu ya, pada tingkat individu, masyarakat mungkin dapat mengurangi resikonya dalam melakukan intervensi pencegahan pada setiap langkah siklus hidup. Jadi prakonsepsi, eee, berlanjut ya hingga tahun-tahun awal, maksudnya berlanjut pada tahun-tahun selanjutnya gitu. Yang pertama, kita harus memastikan penambahan berat badan yang sesuai pada saat kehamilan. Ya nanti kalau kalian PKL, terus kalian ada di RANAP ya, rawat inap, rawat jalan yang berhubungan dengan ibu-ibu hamil, coba kalian lihat adanya penambahan berat badan yang sesuai pada buku pink-nya mereka. Atau nanti pada cewek-cewek nih yang ke depannya nanti akan, menikah, lalu hamil gitu ya, punya anak gitu ya. Nah itu coba pastikan selama kehamilan kalian mendapatkan penambahan berat badan. Yang kedua, memperhatikan pemberian ASI eksklusif pada 6 bulan pertama dan melanjutkan pemberian ASI hingga 24 bulan atau lebih. Kuncinya ada pada, kandungan gula yang terdapat dalam susu formula ya. Makanya kalau bisa, tanpa ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI ya, eee, kita masih mengupayakan untuk pemberian ASI hingga 24 bulan atau lebih. Selanjutnya mendukung perilaku anak seputar pola makan sehat, aktivitas fisik, perilaku sedentary, dan tidur, terlepas dari status berat badan saat ini. Ternyata salah satu faktor supaya diet kita berhasil itu adalah tidur yang cukup. Ya, jadi percuma makan sehat, lari-lari, ya, main sepeda, ngegoes gitu ya, kalau tidurnya cuma 2-3 jam, gitu ya. Jadi tapi nggak juga ngegoes, tapi tidurnya sampai 12 jam. Capean, Bu, gitu ya, itu juga nggak sehat. Jadi semuanya balance. Nah, batasi screen time ya, PR banget ini, dengan alasan self reward ya, bahwa udah kuliah Senin sampai Sabtu, praktikum, Ahad ya maunya screen time. Nggak usah lah olahraga, outdoor lah boleh, tapi cuman buat jajan makan aja. Nah, itu yang harus, sampai jajan makan di sana juga tetap juga ngenunduk gitu ya, main handphone. Jalan sama teman, temannya nggak dianggap, temannya juga gitu, nggak nganggap temannya, cuma teman jalan doang. Nah, sementara, waktu bersama orang dekat itu ya, teman-teman itu juga dapat memperpanjang masa hidup seseorang, gitu ya. Merasa berharga, merasa memiliki teman, merasa memiliki orang yang dibutuhkan gitu ya. Jadi tolong batasi screen time. Yang kelima, membatasi konsumsi minuman manis dan makanan padat energi serta mendorong perilaku makanan sehat lainnya. Kita cuman boleh minum buka puasa dengan yang manis itu kalau tidak salah hanya seukuran 1,5 sendok makan gula, atau 2 ya kalau nggak salah yang saya baca itu. Artinya kalau mau minum teh manis, dengan makanan yang manis, kita nggak usah ngomong gorengan deh, amparan tatak pisang gitu ya, atau, apalagi yang manis-manis itu ya, sop buah gitu ya, itu ternyata jauh udah kelebihan banget gitu ya. Atau kalian, suka ngopi nih kayak saya suka banget kopi, dikit-dikit singgah gitu ya, tapi dibatasin misalnya seminggu cuman 3 kali gitu, atau bisa nggak kita akan bertahan tanpa kopi kalau sehari aja kita nggak minum kopi, kita nggak sakau gitu. Nah, itu juga termasuk gitu ya, dalam batasi konsumsi minuman manis. Selanjutnya menikmati hidup sehat, aktivitas fisik, kualitas tidur, nggak ngerokok, nggak minum alkohol gitu ya. Saya ngelihat sekarang nggak cuma cowok yang ngerokok ya, cewek juga luar biasa sekarang, nge-vape gitu ya. Nah, terlepas dari pandangan, budaya di Indonesia gitu ya, kenapa sih nggak coba menjaga diri kita dari hal-hal yang merugikan kita untuk masa depan gitu ya? Terlepas dari kalian pengen kelihatan keren, saya rasa keren itu bukan karena ngikutin orang gitu ya, keren itu karena kalian menghasilkan satu prestasi diri kalian sendiri gitu. Jadi tolong dikurangin, bahkan kalau bisa nggak usah lah gitu ya, ngerokok, apalagi minum minuman keras gitu ya. Karena kalau dalam agama Islam juga, kedua hal ini adalah sesuatu yang, maksiat gitu ya, zolim gitu, karena dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu. Itu bukan untuk diminum dan itu bukan untuk dihisap begitu ya. Selanjutnya membatasi asupan energi dari lemak dan gula total serta memperbanyak konsumsi buah-buahan yang sayur, kacang-kacangan, biji-bijian, dan melakukan aktivitas fisik secara teratur.
Tapi kan tuh kacang-kacangan itu juga banyak yang mengandung lemak trans ya atau lemak jenuh. Tentu saja kandungannya atau kadarnya itu harus kita batasin. Ya, mungkin di Indonesia almond tuh mahal gitu ya. Eh, Kacang tanah juga satu tempat itu kayaknya mahal. Ya udah makan aja kacang hijau gitu ya. Nggak enak kali Bu kacang hijau. Yang bikin nggak enak tuh kan kitanya. Coba dibikin enak. Direbus kacang hijaunya, di blender, terus dikasih gula sedikit ya, gula aren gitu, kasih pandan, disaring. Nah, itu kan setengah kilo bisa jadi 4 botol. Bisa diminum 4 hari. Setengah kilo 8.000. Nah, itu kan bisa tuh untuk meningkatkan perbaikan kadar vitamin B di dalam tubuh. Itu sangat baik. Atau soya sekarang udah bisa bikin sendiri gitu kan. Nah, jadi memang ada yang harus diperbaiki terkait masalah konsumsi kacang-kacangan dan biji-bijian ya. Jadi itu paling yang ingin saya jelaskan pada siang hari ini ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Bu, saya izin bertanya, Bu. Iya, silahkan Dam. Ya, sebenarnya Suaranya putus. perkenalkan, udah lancar, Bu. Oke. Halo, Bu. Iya, silahkan Dam. Iya, Oh ya. ya, sebelumnya perkenalkan, Bu, nama saya Abdul Rahman dari kelas B Farmasi 2022. Di sini saya punya 3 pertanyaan, Bu, terkait dengan materi tadi. Untuk tadi kan ada pengukuran obesitas berdasarkan ada tinggi badan, Bu, ya, sama indeks massa tubuh juga. Itu kan kalau seandainya diaplikasikan pada orang-orang yang punya profesi strongman, itu kan mereka punya badan-badan gempal untuk kebutuhan energi mereka mengangkat beban gitu ya, Bu. Nah, itu apakah mereka termasuk ke dalam obesitas yang akan menimbulkan penyakit atau tidak, Bu? Untuk pertanyaan yang kedua itu, tadi juga Ibu singgung tentang ada leptin yang sebagai faktor pemicu inflamasi, Bu, ya, yang untuk menimbulkan sitokin proinflamasi. Tapi bukankah leptin itu merupakan hormon yang memberikan sinyal kenyang, Bu, ya, untuk mengurangi nafsu makan? Betul. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, Bu, tadi saya sedikit tertarik, Bu, sama yang penyebab apa orang-orang zaman sekarang ngerokok dan vape itu. Banyak orang-orang kan yang bilang kalau orang yang ngerokok dan vape itu udah pasti uh, apa namanya kesehatannya buruk, terganggu segala macamnya. Tetapi kadang-kadang orang-orang lupa bahwa dengan kita tidak merokok dan vape aja itu tidak cukup. Malah kadang-kadang orang aja banyak yang merasa kalau mereka tidak merokok dan nge-vape itu mereka berhak untuk melakukan hal-hal yang lain, Bu. Misalnya kayak makan makanan junk food segala macem kan. Aku kan nggak ngerokok dan segala macem gitu, gitu kan pembelanya kayak gitu. Sedangkan penyakit apa Sensasi ya. iya, Bu, penyebab kematian paling tinggi di dunia kan karena penyakit jantung, karena konsumsi junk food segala macam yang memicu. Itu bagaimana ya cara kita memberikan pencerahan, Bu? Ya lebih baik kita tidak merokok dan hidup sehat, Ibu, sebenarnya. Terima kasih, Bu. Betul. Oke, terima kasih Dan. Yang pertama tadi terkait, sorry, apa Dan tadi yang pertama? Strongman, Bu. Oke, mereka-mereka yang atlet-atlet angkat beban ya. Ya, tadi saya sudah contohkan tadi ya terkait seorang atlet ya, kita kenal sampai sekarang tuh mereka Aderai gitu ya. Dia memang memiliki berat badan yang malah mungkin sebanding dengan berat badan mereka yang obesitas gitu ya. Dulu bahkan beliau itu pernah berat badannya sampai 90 kilogram. Tetapi ternyata yang terkandung di dalam berat badan itu adalah massa otot yang lebih besar dibandingkan massa tubuh. Makanya tadi catatan untuk yang IMT, dia tidak berlaku pada, dia tidak bisa diaplikasikan pada mereka yang memang memiliki kondisi perbedaan antara massa tubuh dan massa otot dan massa lemak. Ya, jadi memang tidak bisa digunakan IMT itu. Nah, jadi memang tidak tidak bisa ya mengukur obesitas terhadap mereka yang tidak memiliki kita tidak bisa menyamaratakan begitu ya. IMT tadi tidak bisa disamaratakan. Yang kedua, leptin itu memang adalah hormon yang bisa memberikan rasa kenyang gitu ya. Tetapi dalam kondisi proinflamatory yang terjadi adalah resistensi. Ya, resistensi pada kadar hormon leptin. Artinya dia tidak akan terus merasa kenyang gitu. Makanya saya bilang tadi obesitas ini, proinflamatory ini akan menimbulkan faktor-faktor yang malah berkelanjutan. Lapar melulu gitu ya karena leptinnya tadi tidak cukup.
Leptin yang berlebihan itu bukan malah mengakibatkan dia merasa kenyang melulu, tidak. Malah dia akan mengakibatkan resistensi. Resistensi ini malah yang akan mengakibatkan timbulnya rasa lapar yang terus-menerus. Nah, yang ketiga, adalah pola pikir pembenaran terhadap sesuatu yang, tidak dilakukan gitu ya. Oke, gue nggak nyuri, seharusnya gue boleh dong, pacaran misalnya gitu kan. Itu kan sebenarnya sama-sama aja sesuatu yang, dalam mungkin, beberapa orang yang berpikiran, ya itu kan sama-sama juga nggak pas gitu ya, gitu. Atau gini nih yang tadi lah, hari ini aku nggak makan hari ini aku nggak makan junk food gitu, boleh dong aku ngopi lebihin 2 cup. Nah, itu kan, sama juga tuh yang kayak gitu. Artinya itu sebenarnya hanyalah pembenaran diri dari mereka yang mencari, sisi-sisi pengecualian gitu ya terkait masalah, berat badan. Gimana cara mengedukasinya? Eee, ya memahamkan bahwa sama aja sih artinya yang lo bikin ya sama aja bohong gitu kan. Ya nggak bener-bener juga gitu. Itu sebenarnya hanya, pembenaran yang coba lu bangun aja, kan gitu. Oke ya, Dan, ya? Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Thank you. Ada lagi? Azan nih, alhamdulillah. Ada yang puasa? Ada yang sudah hatam Quran? Ibu izin bertanya boleh? Oke, silakan Adinda. Iya Bu, jadi apakah kalau misalnya kita diet ekstrim itu berbahaya nggak sih Bu? Karena kan kalau misalnya kita imbangin dengan nge-gym tuh kan Bu, itu kan ada yang namanya diet ekstrim ya Bu. Nah itu sedangkan itu nggak boleh, betul-betul loh, nggak boleh makan gula, tepung, terus yang berminyak-minyak gitu ya Bu. Bolehnya itu kayak protein, buah gitu ya Bu. Nah sedangkan yang saya dengar itu otak itu mencernanya tuh yang manis-manis gitu Bu. Itu gimana ya Bu? Makasih Bu. Iya, yang manis kayak kita ya, Din, ya. Ya, jadi sebenarnya kalau diet ekstrim yang dimaksud, nggak makan nasi sama sekali, nggak makan, gula sama sekali, yang kita perhatikan adalah nutrisinya, bukan jenis makanannya. Nasi mungkin tidak dia konsumsi, tetapi ada pengganti karbohidrat yang dia dapatkan. Misalnya dengan ternyata makan, eee, protein dada ayam gitu ya, yang cukup bisa menggantikan komposisi karbohidrat yang ada. Atau dia nggak makan nih, tapi dia nggak makan lemak nih, tapi dia nggak makan daging, sorry ya. Tapi dia nge-grill, chicken breast-nya dengan 1 sendok makan olive oil. Nah, itu kan sama tuh. Nah, jadi nutrisinya yang tetap dia terpenuhi, tapi jenis makanannya yang dia ganti. Atau dia nggak makan gula, tapi dia makan buah kok. Emang fruktosa yang dikandung buah bukan gula? Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya, pemahaman terkait masalah diet ekstrim ini yang terkadang membuat orang tuh, ya ampun, kalau gue diet ekstrim bisa sih, tapi mati gitu ya. Kan gitu yang, banyak di Instagram, bisa sih tapi mati gitu kan, tapi ya nggak gitu, gitu. Tapi sebenarnya memang tidak disarankan, terutama untuk, kalian-kalian yang sedang dalam masa pertumbuhan. Tapi tidak menjadi pembenaran juga, "Bu, nggak apa-apa kali Bu kita makan, banyak, kan masih masa pertumbuhan." Oke, disesuaikan dengan kebutuhan atau, pengeluaran energi kalian gitu ya. Misalnya gini, "Ya ampun hari ini mata kuliahnya patologi, farmakologi gitu, kayaknya buka puasanya harus lebih banyak nih karena, kebutuhan energi dipakai di otak tadi lebih besar." Mangga gitu ya, tapi tolong dilihat dulu, kalian beneran mikir nggak tadi selama perkuliahan gitu ya? Atau jangan-jangan kalian malah, open new tab aja gitu ya di laptop tadi barusan. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu yang silahkan disesuaikan. Yang kita sampaikan bahwa nutrisi itu, ini tentang keseimbangan atau balancing apa yang masuk dan apa yang keluar. Ya, Din, ya? Oke. Baik Jadi Ibu, saya juga terima tertarik tuh kasih. dengan kayaknya sama-sama angkat beban itu kayaknya malah menjadi hal yang baik ya sekarang kalau saya ngulik ya, mengulik olahraga-olahraga yang ternyata angkat beban itu memang memperbaiki sekali kondisi obesitas yang tidak hanya, sementara tapi, lama gitu ya. Walaupun ternyata hasilnya tuh nggak bisa instan kita lihat. Tetapi tidak semua juga ternyata konsumsi atau makanannya tuh harus yang tadi, yang ekstrim-ekstrim banget. Tetap kayaknya makan, nasi mungkin dia pilih nasinya nggak yang putih gitu ya, yang hitam gitu ya, yang merah gitu ya. Itu kan lebih karena tadi kuncinya pada nutrisi mikro yang saya tuliskan.
memilih makanan yang lebih variatif. Itu sih kayaknya, ya. Oke. Ya, sudah jam 15.28. Ada lagi? Jika tidak ada, kita cukupkan. Izin bertanya, Ibu. Oke. Ya, silakan, Jen. Kan misalnya ada orang-orang yang mereka nggak mau diet, mereka nggak mau olahraga, jadi mereka memutuskan untuk melakukan liposuction. Itu sekiranya yang Mbak solusinya anu nggak, Bu? Yang tahan lama, Solusi instan tentu. solusi Jadi ada mereka yang melakukan liposuction, solusi instan. Boleh nggak? Ya boleh kalau mereka punya uang. Kenapa kita yang ngelarang gitu kan ya? Itu kan lebih ke arah estetik ya, ke arah untuk memperbaiki tampilan saja. Tapi apakah itu memperbaiki kondisi nutrisinya dalam jangka waktu panjang? Tidak. Oh sebentar ya, baterai saya running low. Aduh, sorry. Nah, hal-hal yang demikian ya apa ya malah mengulang-ulang saja gitu, mengulang-ulang saja dan akhirnya dia gemuk kembali gitu ya. Sama ada kayaknya artis yang sering liposuction itu dulu itu Ivan Gunawan ya. Saya tahu kayaknya tuh catatan liposuctionnya sering gitu ya. Atau Titi DJ gitu. Nah, malah yang baru-baru ini yang saya baca jurnalnya itu salah satunya saya masukkan di sini itu tentang bariatrik ya. Itu saya bacanya pada jurnal dokter-dokter bedah gitu, mereka melakukan bariatrik. Bariatrik itu mereka memotong beberapa senti gitu ya, organ saluran sehingga makanan yang dicerna itu mereka terbiasa dengan jumlah yang cukup besar, artinya mereka tidak tahan dengan jumlah yang sebesar itu. Nah, nanti dengan kondisi yang tidak tahan itu, mungkin hormonnya yang akan menyesuaikan. Jadi misalnya awalnya terjadi resistensi leptin, karena akhirnya terbiasa dengan porsi yang lebih kecil, tidak terjadi lagi begitu. Atau terjadinya proinflamasi karena biasanya makannya kebanyakan, karena sekarang mereka nggak sanggup menahannya, bukan karena mereka nggak mau ya, mereka mungkin mau, tapi kapasitasnya yang lebih kecil, artinya malah terbentuk anti-inflammatory factor. Makanya lama-kelamaan kayak siapa sekarang itu, Melly Guslow ya. Melly Guslow adalah salah satu artis yang melakukan operasi bariatrik, itu malah udah makannya cuman yang labu siam 1 biji aja dia udah kekenyangan gitu. Dada ayam 20 gram dia udah yang nggak tahan gitu. Jadi malah yang dibalik nih, bukan membiasakan diri tapi terbiasa karena organnya yang dibuat semampu itu saja gitu. Gitu ya. Oke. Ya, kita cukupkan ya. Sama-sama. Nanti Ibu, kita akan izin ketemu bertanya, lagi. Bu. Iya, Din. Gimana? Absen gimana ya, Bu? Tadi tertutup, Bu. Oh iya, betul. Saya belum buka, kan saya nggak di kampus juga ya. Coba saya buka sebentar ya. Sorry, saya lupa sekali. eh Bentar ya.
Sudah? Coba dicek. Sudah terbuka, Ibu. Oke. Oke, sampai kalian isi hadir totalnya ada 90 orang ya. Satu kelas ada 40 berarti ya. 45 ya. Oke, nggak tahu kalau ada yang pakai dua device, ya silakan foto-foto dulu lah wajah kalian. Kita ciptakan aja dulu ya kuliahannya. Saya buka sampai 15 menit ke depan kelasnya. Terima kasih banyak. Silakan pastikan Bu Hadirah ya apakah si saya atau Bu Hadirah masuk dulu. Kalau saya yang akan masuk, kita akan bahas tentang patologi penyakit infeksi saluran pernapasan. Ya, tapi kalau Ibu Hajrah yang masuk, nanti silahkan disesuaikan dengan RPS beliau. Jangan lupa diselesaikan tugas PBL, bikin video patologinya ya. Nanti kita akan bahas bersama 2 kelas barengan. Terima kasih banyak. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Semoga ilmu yang saya sampaikan tadi membawa kebaikan buat semuanya. Kalau ada kesalahan, nah itu berasal dari saya pribadi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencari bukaan puasa. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama.